Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini Selasa 9 Maret 2021 bersama Pastor Anton Pabendon yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat insani, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat insani, bacaan yang baru saja kita dengarkan berkisah tentang pengampunan yang diilustrasikan melalui hutang piutang. Namun tentu saja yang dimaksud bukan soal hutang uang, tetapi soal hutang-hutang dosa manusia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Allah selalu berbelas kasih dan mengampuni manusia yang memiliki hutang dosa terhadapnya dan manusia tak mampu membayarnya. Namun seringkali manusia gagal mengampuni sesamanya yang berhutang kepadanya. Meskipun bila dibandingkan antara dosanya terhadap Allah dan dosa sesamanya terhadapnya, jauh lebih besar dosanya terhadap Allah. Tetapi manusia gagal mengampuni sesamanya karena ia tidak tahu berterima kasih. Ia lupa bahwa dosanya yang jauh lebih besar itu telah diampuni oleh Allah. Sahabat-sahabat insani,
Bacaan ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah hamba-hamba yang memiliki hutang dosa terhadap Allah. Dan melalui penebusan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Allah telah membayar lunas, menebus hutang dosa-dosa kita. Oleh karena itu, dalam ajarannya Yesus meminta murid-muridnya untuk bermurah hati seperti Bapanya di surga yang adalah murah hati. Allah telah bermurah hati terhadap kita. Sayangnya saudara-saudari, manusia sulit untuk bermurah hati. Kadang-kadang manusia lebih kejam daripada Allah, menghukum sesamanya jauh daripada yang dapat ditanggung oleh sesama. Sulit mengampuni sesama, bahkan membenci sesama. Maka saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini mengajak kita untuk berintrospeksi diri, untuk melihat diri kita. Seandainya kita sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus Kristus yang telah disiksa, menderita, dan mati dengan cara disalibkan itu adalah tebusan bagi dosa-dosa kita terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap alam ini, dan juga dosa-dosa sesama kita terhadap diri kita, maka kita akan mampu saling bermurah hati dan saling mengampuni. Sayangnya kesadaran ini seringkali hanya muncul sebagai suatu kesadaran religius dalam persekutuan-persekutuan doa, dalam ibadat-ibadat, di gereja atau di tempat-tempat ibadat yang lainnya, namun belum sungguh-sungguh sampai pada kesadaran hidup moral yang nyata dalam praktek hidup keseharian kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan menegur kita. Manusia ini yang masih sangat sulit untuk mengampuni sesama manusia, sesama kita, dan menyadari bahwa Allah selalu bermurah hati kepada kita. Memang mengampuni dan bermurah hati itu tidak mudah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh konsisten pada iman kita yang selalu memohon belas kasih Allah, seperti kita mengampuni atau seperti kita berbelas kasih terhadap sesama kita, sebagaimana yang kita doakan dalam doa Bapa Kami, maka seharusnya kita berjuang keras untuk bisa saling mengampuni, saling bermurah hati. Bukan hanya sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya kasih, pengampunan, kemurahan hati itu tidak terbatas. Dan persis itulah yang telah ditunjukkan oleh Allah terhadap diri kita. Mari sebagai anak-anak Allah, kita juga belajar untuk saling mengampuni, saling bermurah hati. Dan kemurahan hati atau pengampunan itu tidak hanya sampai 7 kali, tetapi tak ada batasnya. Semoga Tuhan senantiasa membantu kita. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menunjukkan kami kemurahan dan kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau telah membayar lunas hutang-hutang dosa kami melalui penebusan Yesus Kristus, Putra-Mu. Ajarlah kami juga, agar kami juga bisa saling mengampuni, saling bermurah hati dalam hidup ini. Dan semoga kami tak jemu-jemunya, tak putus-putusnya bermurah hati dan mengampuni sesama kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian, segala niat saudara-saudari senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Pabendon
Semoga pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni seminarium Angin Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.